Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam video hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi pada pembelajaran kelas 7 bab 2. Sebelumnya kita akan mengenal apa itu cerita fantasi. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang pengertian cerita fantasi ya. Cerita fantasi adalah cerita fiksi atau cerita khayalan yang bergenre atau berjenis imajinasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Pada cerita imajinasi, peristiwa yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi. Tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau bisa modifikasi dari dunia nyata dan dunia khayalan. Adapun ciri-ciri umum pada cerita imajinasi atau cerita fantasi ada 6 bagian. Yang pertama, terdapat keajaiban, kemisteriusan, atau keanehan. Jadi cerita fantasi yang mengungkapkan hal-hal yang supranatural atau kegoiban atau misteri yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Yang kedua, ide cerita. Pada ide cerita terbuka terhadap daya khayalan pengarang atau penulis, tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan yang ada atau kehidupan nyata. Ide pada cerita juga berupa irisan. Irisan maksudnya ada antara adanya dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan oleh penulis. Ide ceritanya terkadang bersifat sederhana, namun mampu memberikan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah supranatural, goib, atau futuristik. Tema di sini adalah inti dari cerita tersebut. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ya contoh-contoh dari cerita imajinasi. Seperti yang kita diskusikan kemarin, ada misalnya cerita Upin Ipin. Nah, itu kalian masih ingat ya. Ciri-ciri selanjutnya menggunakan berbagai latar. Latar di sini ada bisa latar tempat atau latar waktu. Nah, di sini ada lintas ruang dan waktu. Jadi, alur dalam cerita fantasi bersifat khas. Maksudnya khas adalah berbeda dengan cerita atau teks-teks lainnya. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar. Nah, bisa latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari kita ataupun dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari kita. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu. Jadi pada cerita itu ada 2 atau 3 latar yang terjadi. Ciri selanjutnya adalah tokohnya unik. Nah, ini kemarin juga sudah dibahas ya. Maksudnya tokoh unik itu mempunyai suatu kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi memiliki ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan dunia nyata. Tokoh yang memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Nah, selanjutnya bersifat fiksi. Fiksi di sini cerita fantasi ini sifatnya fiktif atau fiksi. Maksudnya bukan kejadian nyata. Nah, jadi hanya khayalan penulis atau pengarang saja. Yang terakhir ada bahasa. Penggunaan sinonim atau persamaan kata pada cerita dengan emosi yang kuat dan variasi kata yang cukup menonjol. Bahasa yang digunakan pun sangat beragam dan variatif. Ekspresi tokoh itu juga harus kuat dan menggunakan ragam percakapan. Nah, jadi dalam cerita ini adalah percakapan. Bisa ada 2 tokoh atau lebih. Nah, selanjutnya ada jenis cerita fantasi. Ada 2 jenis cerita fantasi. Yang pertama adalah cerita fantasi total. Yang kedua adalah cerita fantasi irisan. Maksud dari 2 jenis cerita ini adalah cerita fantasi total. Kategori ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini semua yang ada pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Jadi hanya khayalan. Nah, cerita fantasi kedua adalah cerita fantasi irisan. Nah,
Sudah Bu Guru singgung ya, cerita fantasi irisan. Kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Tidak hanya nama-nama dalam kehidupan nyata, tapi juga menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata. Nah, yang kemarin sudah kita bahas, contohnya Upin Ipin. Nah, Upin Ipin ini kan ada dua fantasi irisan. Biasanya Upin Ipin ketika dia berkhayal, itu kan tidak mungkin ya, misalnya dia melakukan suatu hal-hal yang tidak sama dengan dunia nyata. Namun sebenarnya dia juga ada di dunia nyata. Selanjutnya ada unsur-unsur yang membangun cerita fantasi. Ada unsur-unsurnya yang itu tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, amanat. Ada 6 unsur. Kita bahas satu persatu ya. Tema. Tema yaitu ide yang paling mendasar pada cerita yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita, atau bisa ide pokok dari cerita tersebut membahas tentang apa. Yang kedua adalah alur. Alur yaitu jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Misalnya alur cerita masa lalu, masa lampau, atau alur cerita hari ini, masa ini, atau bisa masa depan. Nah, jadi ada tiga jenis alur: masa lalu, masa kini, atau masa akan datang. Nah, selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah pelaku pada cerita fantasi, sedangkan penokohan adalah sifat atau karakter dari pelaku atau tokoh di dalam suatu cerita. Yang keempat ada latar. Latar ini dibagi menjadi latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana. Misalnya latar tempat. Nah, di mana tempatnya? Misal di hutan, atau di rumah, atau di halaman rumah. Nah, itu. Nah, kalau waktu bisa pagi hari, siang hari, sore hari. Kalau suasana bisa dengan perasaan sedih, bahagia, gembira. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Bisa sudut pandang orang pertama, jadi menggunakan kata ganti aku, ku, atau sudut pandang orang ketiga, dia, mereka. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohannya. Pada pesan ini terkandung pesan-pesan positif ya yang harus kita contoh atau kita tiru pada cerita fantasi tersebut. Nah, itu tadi video tentang cerita fantasi. Mari kita diskusi bersama di grup WhatsApp kalian ya. Terima kasih.